Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Mughal adalah daulah Islam yang terkaya di antara daulah-daulah lainnya. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam yaitu Kesultanan Delhi, namun belum menemukan kejayaannya. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah cucu dari Timur Leng, yang mana Timur Leng merupakan keturunan tentara Mongol yang mualaf. Ayah Babur bernama Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur diwariskan oleh ayahnya saat Babur berusia 11 tahun. Dan ia berhasil menguasai Samarkand pada tahun 1494, Kabul dan Punjab pada tahun 1525. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu, yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, Daulah Lodi yang berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbalasan dengan kekaisaran Ming dari timur. Ming itu adalah Tiongkok, dan Daulah Syafawiyah di barat di Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. 2. Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal pada tahun 1450 Masehi. Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India selama 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sindh pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial pengganti kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dari kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India karena usia masih sangat belia. Akbar mempercayakan urusan pemerintah kepada Baliran Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Hilmu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Hilmu disebut dengan peperangan
dahsyat di bawah kepemimpinan Bayrang Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Perupot 11. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintah dari Bayrang Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Shudar, Shong, Sitor, Radhabor, Kalijar, Buraja, Surah, Bihar, Bengkak, Kashmir, Arissa, Desca, Kabelko, Narha, Almanagar, dan Asiga. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam selalu pemerintahan administratif. Keberhasilan pemerintah yang bercorak drastis menjadikan Mughal menjadi sebuah daulah yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai gerbang kalau India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan sebagai sindes untuk membangun daulah, membuat peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. 4. Nuruddin Muhammad Salim 1605 sampai 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggal Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh digerakkan, pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinan Jahangir berhasil menundukkan Baghol 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, dan Kagra 1605 Masehi. Usaha-usaha pengamatan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegaraan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Serai Sahdabad di Bihimbar pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa di Lahore, dimakamkan di Sehedorabad. 5. Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India tatkala masih kanak-kanak. Ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia kini. Buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jahan,
Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jihan memelihara banyak ular-ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jihan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. 6. Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim Indonesia nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengambilan kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi 11 kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal dunia pada 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. 7. Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jihandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan menjadi Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jihandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhruksiyar, keponakannya sendiri. 8. Jihandar 1712 sampai 1713 Masehi. Jihandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar 11 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsensi kepada East India Company atau disingkat sebagai EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. 9. Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah adalah pengganti Akbar II yang menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu, umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India. Masa kehancuran Daulah Mughal. Yang pertama, terjadi stagnasi
atau kemandegan dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kejangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide putritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.